Perkenalkan, nama saya Insinyala Julianti dengan NIM 2304060024. Oke, selanjutnya ada metabolit sekunder. Yang pertama itu ceritakan kepada Rama mengapa Eniksana itu digunakan terlebih dahulu sebelum etanol, meskipun targetnya adalah senyawa polar. Nah, dari situ dijelaskan apa perbedaan sifat senyawa polar dan non-polar. Jadi untuk sifat senyawa polar sendiri itu dia tuh terdistribusi tidak merata. Sedangkan untuk non-polar sendiri itu dia terdistribusi merata, di mana senyawa polar itu akan larut ke dalam pelarut yang polar juga. Dia tidak akan larut jika menggunakan pelarut non-polar. Sebaliknya, senyawa non-polar itu akan larut ke dalam pelarut yang non-polar, tidak akan larut menggunakan pelarut polar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan senyawa polar itu harus menggunakan pelarut polar, dan jika senyawanya non-polar itu harus menggunakan pelarut non-polar. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang terjadi jika ekstraksi itu langsung menggunakan etanol. Jika daun sirih itu kan tadi dicek kalau dia tuh flavonoid itu larut dalam etanol. Nah, kalau misalnya dia langsung menggunakan ekstraksi menggunakan etanol sendiri kan itu polar. Nah, flavonoid juga dia polar. Maka ketika flavonoid itu langsung diekstraksi menggunakan etanol, maka itu akan lebih efektif karena etanol ini memiliki sifat polar yang bisa menembus dinding sel dari flavonoid itu sendiri, sehingga dia lebih efektif untuk menggunakan etanol dulu daripada menggunakan etanol langsung daripada harus menggunakan Eniksana terlebih dulu. Kemudian berikan contoh senyawa non-polar dan polar dalam tubuh yang dapat ikut reaksi. Nah, untuk contoh senyawa non-polar sendiri itu ada steroid dan terpenoid. Kemudian untuk senyawa polar itu ada flavonoid, ada alkaloid, ada saponin. Oke, soal selanjutnya di sini kan ceritakan kepada mereka hal yang diperhatikan agar KLT berhasil dan menghasilkan RF di kisaran 0,3 sampai 0,7 dalam jawabanmu. Di sini disuruh untuk menjelaskan bagaimana itu jenis elemen mempengaruhi pergerakan senyawa. Jadi di sini jenis elemen yang digunakan itu mempengaruhi pergerakan senyawa. Di sini kan dicantumkan metanol dibanding etik asetat. Jadi di sini kita harus menggunakan senyawa itu polar karena metanol di sini kan polar. Jadi ketika kita ingin menguji KLT dan senyawanya polar, jadi elemennya kita harus menggunakan polar, etanol banding etil asetat. Kalau misalnya kita menggunakan senyawa yang non polar, itu kita menggunakan elemennya itu N-heksana dibanding etil asetat. Dan perbandingannya di sini tuh tidak boleh 1:1, dia harus perbandingan 2:1 atau 3:1. Misalnya kita menggunakan senyawa polar, itu kita menggunakan elemen metanol dibanding asetat itu harus 2:1 atau 3:1. Jika kita menggunakan senyawa non polar, kita menggunakan elemen perbandingan N-heksana dibanding etil asetat 2:1 atau 3:2. Jadi harus ada perbandingannya, nggak boleh 1:1. Kemudian selanjutnya jelaskan tujuan menjenuhkan chamber dan mengapa totalan itu tidak boleh terlalu besar. Jadi kita di sini melakukan penjenuhan chamber itu agar dia itu bisa menyamaratakan uap tekanan uapnya di dalam chamber itu sendiri, sehingga ketika suatu chamber itu jenuh maka dia akan membuat LW-nya itu bisa bergerak. Kalau misalnya dia tidak jenuh, itu maka LW-nya itu tidak akan bergerak. Kemudian ketika kita menentukan di KLT itu tidak boleh terlalu besar. Kenapa? Karena ketika kita menentukan KL-nya terlalu besar dan ketika dia dimasukkan di dalam chamber, maka dia akan meluber. Totalan ini akan meluber atau dia tidak lurus, tapi dia akan berita-beritanya akan kemana-mana. Kemudian selanjutnya beri contoh apa artinya jika hanya satu noda yang muncul. Jadi ketika kita melakukan uji KLT dan itu hanya ada satu noda yang muncul di
KL tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu senyawa atau satu komponen yang bisa terlihat di KL tersebut gitu. Jadi arti jika ada satu noda, maka itu jika ada satu noda di KL, maka itu artinya adalah hanya ada satu senyawa atau satu komponen yang bisa terlihat di KL tersebut, seperti itu. Oke, jadi di sini aku bakal menjawab soal kelima. Yang pertanyaannya, jelaskan mekanisme reaksi Mg dan plus HCl terhadap flavonoid dan arti perubahan warnanya. Jadi HCl di sini itu berperan sebagai indikator asamnya. Jadi ketika dia ditambah dengan Mg itu sebagai reduksi yang dia akan memunculkan sifat senyawa flavonoidnya dalam tumbuhan itu, dalam biji mawon itu. Jadi ketika dia positif mengandung flavonoid, itu warnanya akan berubah menjadi merah atau jingga. Sedangkan kalau misalnya dia tidak ada flavonoid, senyawa flavonoidnya di dalam tumbuhan itu, maka dia tidak akan terjadi perubahan warna merah atau jingga.